Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-mab'uts ila kafatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat, bapak-bapak, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di siang yang penuh barokah ini kembali Allah mudahkan langkah kaki kita untuk duduk bersama-sama di Masjid Jami' Namirah yang kita cintai ini, yang insyaallah kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah atas segala amal bajik yang kita lakukan di tempat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu daripada rumah Allah yang mulia adalah masjid. Ya, kalau kita berbicara tentang konsep masjid di dalam Islam, ini merupakan suatu konsep yang besar. Jadi di mana di zaman Nabi, ya, masjid ini bersifat universal. Memang betul secara definisi literleknya, secara definisi etimologi, secara ilmu bahasa, masjid itu diambil dari sajadah. Sajadah itu sujud, maka masjidun itu tempat orang sujud, namanya isim makan. Ya, kalau dalam ilmu tasrif yang pernah belajar ilmu shorof, kita sering bilang istilahnya namanya isim makan. Isim makan itu tempat yang sesuatu yang menunjukkan tempat, ya, seperti itu. Sama tobakho memasak, matbahun tempat memasak. Seperti itu, sama dengan sajadah bersujud, masjidun tempat bersujud. Ini arti bahasa. Sehingga kalau kita terjemahkan ke makna bahasa, ya mohon maaf, setiap tempat yang ditempatin untuk ritualitas mahdhah, ya, ibadah yang sifatnya sholat, yang sifatnya mahdhah. Adapun masjid secara istilah lebih luas, ya, tempat yang dipersembahkan untuk Allah, ya, tempat yang dipersembahkan untuk Allah, digunakan untuk segala amal bentuk kebajikan yang tidak dilarang oleh syariat. Jadi artinya kita melihat fungsi masjid di zaman Nabi seperti macam Islamic Center lah, begitu Pak. Semua yang berkaitan, asalkan belakangnya ada bau-bau maslahat, tidak mengandung mudarat, pasti diperbolehkan. Bagaimana masjid menjadi tempat pengobatan, ya, ketika berperang. Rabi' bintil Muawid, salah satu sahabat Nabi wanita, beliau pernah berkata, kami dulu para wanita mengobati para pasukan muslimin yang berperang, dan kami membawa pulang ke Madinah, kami membawa yang mati maupun yang sakit ke Madinah. Dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di masjid. Jadi masjid menjadi tempat pengobatan. Jadi makanya jangan heran kalau ada masjid, ya, harusnya memiliki minimal klinik. Syukur-syukur bisa punya rumah sakit. Begitu, ya. Kita selalu berkata, apa Ustadz, dananya besar, modalnya besar. Loh, kalau tetangga kita itu loh Pak, dengan jumlah manusia yang lebih kecil, lebih sedikit, dia bisa punya rumah sakit sebesar itu. Masa umat Islam yang sebegini besar ini tidak bisa membuat rumah sakit yang seperti itu? Kita nggak usah ngomong yang gede lah, kita ngomong klinik aja, ya. Berapa banyak dakwah mereka lakukan melalui medis. Harusnya kita juga begitu, berdakwah melalui medis. Jadi pengobatan yang mengkombinasikan pengobatan medis yang tidak bertentangan dengan syariat digabungkan dengan pengobatan Islam. Bahkan di Arab Saudi itu kalau nggak salah ada kedokteran, jurusannya adalah spesialis tibun nabawi. Jadi dokter ngambil spesialis kandungan, ngambil spesialis bedah, bedah umum, ngambil spesialis misalnya apalagi mata dan lain sebagainya. Ini spesialisnya tibun nabawi Pak, udah dimasukkan di dunia medis, Masya Allah, ya, mestinya begitu. Kemudian juga di zaman Nabi sebagai tempat mengatur strategi peperangan. Masjid dijadikan sebagai tempat mengatur strategi peperangan.
Kita juga melihat bagaimana masjid juga menjadi universitas para sahabat. Ya, jadi masjid ini fungsinya umum selama tidak dilarang oleh syariat. Walaupun bisa jadi bukan ibadah. Contoh misalnya gimana? Pak Ustadz, ini kami mau mengadakan seminar bahaya kanker serviks untuk muslimat di Masjid Namira. Nggak ada masalah. Pengisi materinya dokter, nggak ada masalah. Diperbolehkan di dalam Islam, tidak dilarang. Seperti itu ya. Jadi jamaah yang berbahagia, bahkan untuk perkara yang sifatnya mubah saja boleh. Nah, ini pembatasan masjid hanya untuk melakukan ritualitas mahdhah saja. Itu sebenarnya perlu dikritisi. Karena faktanya di zaman Nabi masjid betul-betul bahkan dibuat latihan perang oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu ya, fungsi masjid yang begitu luas. Nah, mungkin muncul pertanyaan, terus apa sih bedanya masjid dengan musola? Kalau kita belajar sering sekali ada istilah masjid, musola, masjid. Apa bedanya? Gampang Mbak ya. Kalau masjid itu belakangnya jid. Ya, kalau musola itu belakangnya la ya. Saya kalau ceramah melihat orang ngantuk gini males saya ceramahnya Pak ya. Jadi jamaah yang berbahagia, apa bedanya? Kalau masjid itu khusus laki-laki Pak ya, karena perempuan nggak boleh ke masjid. Nah, perempuan namanya Mbak Jid ya. Jangan dicatat loh Pak, bercanda itu. Baik, apa bedanya masjid dengan musola? Gini Pak, perbedaannya terletak pada wakaf. Ya, apa yang terwakafkan untuk Allah maka namanya masjid. Apa yang terpinjamkan itu apa? Diambil manfaatnya tapi hak kepemilikan masih menjadi milik si pemberi, itu namanya bukan masjid, namanya musola. Jadi bukan masalah kecil atau besar. Ada loh Pak musola di daerah Karangrejo, itu besarnya Masya Allah mirip-mirip kayak begini. Di Gang PLN itu musola Al-Hidayah, gede sekali, itu setengahnya masjid kita ini. Gede untuk ukuran musola ya. Tapi mereka nggak jadi masjid, tetap musola. Sebaliknya ada masjid kecil banget di Gang Buntu itu Pak, masjidnya mungkin 1/6 masjid kita ini, kecil sekali. Al-Muqarrabin atau apa namanya saya lupa. Teman-teman, itu masjidnya kecil. Jadi bukan gede kecil dan juga bukan masalah Jumatan ya. Kita kan gitu, kalau ditempati Jumatan namanya masjid, kalau nggak Jumatan namanya musola. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena yang benar, yang ditempati Jumatan itu namanya masjid jami'. Yang tidak ditempati Jumatan itu namanya masjid doang. Tahu masjid doang? Masjid aja. Jadi sebenarnya penyebutannya masjid. Tapi saya nggak mengkritisi sih. Kalau ada orang mau nyebut ini musola tak, ya silakan dong, sebuah nama. Apa sih la ibrata bil ism? Nggak penting untuk membahas sebuah nama kan gitu kan. Cuman Ustadz menjelaskan begini, ini apa? Karena berkaitan nanti dengan masalah hukum. Karena masjid memiliki hukum-hukum yang spesifik. Nanti akan saya jelaskan. Ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi berkenaan dengan masjid. Jadi masalah nanti ada musola, ada surau, ada langgar, silakan aja. Makanya satu-satunya ulama di muka bumi yang memperbolehkan sholat boleh dilanggar itu cuma ulama Indonesia. Tuh, di Arab Saudi haram Pak sholat dilanggar. Paham nggak? Sholat dilanggar hukumnya haram, tapi kita di Indonesia mulai kecil dididik sholatnya dilanggar. Masya Allah ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini apapun namanya silakan, tapi yang tepat sebenarnya namanya masjid ya. Nanti berkaitan dengan Pak Ustadz, saya datang ke musola tuh, apakah saya juga disuruh sholat tahiyatul masjid atau tahiyatul musola? Nah ya kan, saya bilang tidak ada tahiyatul musola, itu tahiyatul masjid. Yang penting sudah terwakafkan. Lah kalau kita ngambil kaidah ini, berarti yang namanya musola beneran tuh di mana Pak? Itu yang di kampung-kampung itu musola apa masjid menurut Bapak? Yang di musola kampung-kampung kan banyak tuh musola. Itu masjid apa musola Pak? Masjid Pak sebenarnya. Masjid itu. Musola itu kalau Bapak mau tahu ya, yang di dalam hotel, biasanya kan di hotel tuh ruang paling bawah disediakan ruang. Nah, Bapak pernah masuk hotel nggak? Nggak pernah ya, kasihan banget ya. Jadi Bapak-bapak, kalau hotel itu ada ruangan kecil khusus diletakkan buat masjid, itu andai kata gitu, sama pihak hotel diganti jadi diskotik sekalipun, Bapak nggak bisa apa-apa. Loh, itu yang mall apa balkoni itu ada masjid dirubah jadi parkiran, terus masjidnya dipindah ke bawah. Ya terserah dia, punya dia kok, kita nggak bisa apa-apa, karena itu memang bukan masjid, pada hakikatnya musola. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tapi kalau Masjid Namira ada yang ngambil jadi diskotik, ya perang kita Pak. Kenapa? Karena ini udah wakaf, ini rumah Allah. Maka kalau udah wakaf nggak ada status kepemilikan, masjid keluarga. Dari mana ceritanya? Kalau ada masjid keluarga, nggak usah masjid, sebut aja musola. Ya, namanya masjid itu udah diwakafkan. Makanya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kemarin itu wakif tanah. Oh, Ustadz, saya mau wakaf tanah, udah atas namanya Ustadz aja biar gampang. Oh jangan, kalau atas nama saya itu nanti akan banyak godaan buat saya. Atas namakan yayasan, diataskan surat wakaf. Jadi ada tulisan wakaf murni karena Allah. Jadi nanti bukan punya bapak, bukan punya saya. Kita kerja bareng-bareng pembangunan pesantren ini, jadi milik kita bersama. Itu bahasanya kan begitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, sahabat-sahabatku, itu berkaitan dengan beda masjid dengan musola. Kemudian di dalam Islam memiliki kaidah kullul masajid sawa, bahwa semua masjid di mata Allah itu sama saja, tidak ada bedanya. Ya, nggak ada bedanya kecuali illa thalatha, 3 masjid. Ini yang memang diberikan spesifikasi oleh Allah dengan sesuatu keutamaan yang dikatakan oleh Nabi bahwa salatum fi masjidi hadza, salat di masjidku ini lebih baik daripada salat fi masiwah, selain daripadanya, illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Jadi dari sini menunjukkan keutamaan masjid ada 3. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua masjidnya Nabi yang kita kenal dengan Masjid Nabawi, dan satu lagi ditambah ada penambahan dari hadis lain yaitu Masjidil Aqsa. Sehingga dalam hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dijelaskan, la tushaddur ri'al illa ila thalathati masajid. Tidak boleh engkau melakukan perjalanan jauh, artinya dengan mengharapkan suatu keutamaan, mengejar keutamaan masjid, illa min thalath, kecuali 3. Masjidi hada, masjidku ini, wa masjidil haram, wa masjidil aqsa, dan masjidil aqsa. Jadi kalau Bapak jauh-jauh gitu ya, pergi ke Palestina, ngapain? Mau datang ke Masjidil Aqsa, boleh. Ngapain kita ke Masjid Nabawi, bla bla bla, padahal umroh itu Pak, kalau boleh jujur, ini kasar-kasaran aja. Andai kata orang umroh datang ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, pulang, sah sudah umrohnya itu. Haji juga begitu, enggak ada syarat haji harus ke Madinah, enggak ada. Tetapi kenapa kita ke Madinah? Karena ada keutamaan yang lain di luar dari keutamaan haji, di luar dari keutamaan ibadah umrah, yaitu mengunjungi Masjidil An-Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi, teman-teman, ada keutamaan yang sangat amat luar biasa. Salat di Masjid Nabawi 1 rakaatnya sama dengan 1000 rakaat di Masjid Namira. Ya, salat 1 rakaat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di Masjid Namira, dan salat di Masjidil Aqsa 1 rakaatnya sama dengan 500 kali lipat, 500 rakaat dibandingkan Masjid Namira. Jadi artinya keutamaan yang luar biasa. Hanya diazamkan di dalam hati, ya Allah, minta sama Allah, jangan kau matikan aku ya Allah sampai aku bisa mengunjungi 3 masjid itu terlebih dahulu. Ya, tentunya setelah nanti melaksanakan ibadah haji, umrah, bisa kunjung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, satu lagi yang diazamkan, diniatkan di dalam hati untuk bisa datang ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi biar ngelihat langsung Pak. Dan mohon maaf ya, kita tuh kalau ngomong ke Palestina, itu yang ada di benak kita tuh perang, tembak-tembakan, nggak aman, bla bla bla. Memang betul itu terjadi, kita nggak mengingkari, tapi itu di zona-zona tertentu, yaitu di zona perang. Adapun di Masjidil Aqsa itu berada di kawasan Bethlehem, Yerusalem, atau kalau orang Islam menyebutnya Baitul Maqdis. Itu berada di posisi yang cenderung lebih aman. Karena itu kota wisata Pak, nggak mungkin sembarangan terjadi sesuatu di situ. Jadi makanya orang tuh mindsetnya kalau ke Aqsa itu udah kayak kita di medan perang, tembak-tembakan, dodor mengerikan gitu. Nggak seperti itu gitu. Kalau kita ngelihat ke sana, masya Allah, saya mengunjungi Jordan, dapat hotel di sana biasa saja. Masuk di Palestina, bayangan saya mungkin kayak penginapan, ternyata jauh lebih mewah, hotelnya bintang 5. Karena yang datang ke sana, masya Allah, yang sedih itu apa? Yang datang ke sana itu lebih banyak orang-orang Nasraninya dibandingkan orang Islam. Jadi kami di hotel itu kalau makan sarapan ketemuan kan sama orang-orang satu hotel, di situ kelihatan yang datang bule-bule itu lebih banyak daripada orang-orang kita.
Ya, kenapa orang Islam seakan-akan di dogma nggak usah ke sana lah, cukup ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Padahal sebenarnya mendatangi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Padahal mendatangi Masjidil Aqsa itu tidak kalah penting dibandingkan itu semua. Ya, itu masjid yang memang disunahkan untuk dikunjungi. Sampai Sayyidina Umar ibn Khattab, khalifah kedua daripada kekhilafahan Islam, mengunjungi jauh-jauh dari Makkah Madinah menuju ke Palestina hanya untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan banyak para sahabat yang meninggal di sekitar lingkungan Masjidil Aqsa. Ya, jadi Masya Allah. Ya, kalau bisa diazamkan, diniatkan Pak, untuk bisa ke sana. Memang tidak semudah yang kayak kita bayangkan. Artinya kalau kita punya duit berangkat ke Mekah ya masuk gitu. Ini enggak, kita walaupun punya duit, biasanya teman-teman masuk kalau enggak dari jalur Mesir atau dari jalur Jordan. Saya pribadi kemarin masuk dari Jordan. Ketika dari Jordan di perbatasan, Masya Allah ya, sampai orang travel tuh bilang, Pak Ustadz, nanti mohon maaf sebelumnya disampaikan ke jamaah, biasanya satu bis itu akan ada beberapa orang yang nggak dibolehkan masuk, dan itu tanpa alasan yang logis. Jadi nggak ada alasan logis Pak, pokoknya nggak boleh gitu aja. Ya, kalau ada alasan walaupun nggak masuk akal kan masih bisa diterima ya. Kenapa nggak masuk? Mukamu jelek, itu masih lumayan lah ya. Ini nggak ada, nggak boleh masuk. Ada orang namanya itu serem gitu, Al-Mujahidin atau siapa gitu, Usama gitu. Dia bilang wah ini namanya Islami banget, Usama bin Laden dan lain sebagainya. Ternyata boleh masuk. Ada orang namanya Michael nggak boleh masuk juga. Jadi memang maunya dia aja, susah ditebak. Apalagi kita kan memang nggak punya hubungan bilateral. Makanya di paspor kita itu nggak pernah distempel sama mereka, cuma dikasih kayak kartu kecil gitu aja. Karena kita nggak ada hubungan bilateral sama sekali. Jadi ketika datang waktu itu Masya Allah ya, alhamdulillah sempat tertahan Pak. Rombongan kami itu sekitar 4-5 orang itu tertahan. Katanya sih sempat dilihat Facebooknya postingan. Kan kami dari Jordan tuh mengunjungi pengungsi Palestina. Saya udah bilang itu pengungsi kan foto-fotoan sama pengungsi, anak-anak kecil itu lucu-lucu biasa ibu-ibu. Fotonya anak-anak Palestina itu foto-foto di share di Facebook. Dia bisa tahu Pak. Akun bapak itu apa dia bisa ngerti. Jadi subhanallah ya. Ini kalau kita bahkan mungkin pulsa bapak berapa dia bisa paham itu. Oh ini nggak ada kuotanya ini bisa ketahuan itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, kita bercandaan itu Masya Allah sampai segitunya. Gara-gara posting-postingan itu dilihatnya itu. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, upayakan. Alhamdulillah waktu itu kita nginep di situ sekitar 3-4 hari. Dan kita Masya Allah ya, di situ sungguh luar biasa. Yang saya bayangkan Masjidil Aqsa itu kayak Masjid Nabawi, indah gitu. Ternyata Masya Allah batu-batu kuno ya, dan masjidnya pun tidak masjid yang terlalu dirawat, standar saja. Kemudian juga yang datang sangat sedikit Pak, safnya itu paling-paling cuman sekitar ya 5 atau 6, 7, 8 saf begitu. Ya mohon maaf untuk selevel Masjidil Aqsa, masjid dunia sebenarnya sangat sedikit sekali. Ya, jadi teman-teman, dan di depan itu di setiap pintu masjid dijaga oleh tentara Israel. Bapak bisa bayangkan, Bapak punya rumah, itu rumah Bapak sendiri, tapi di depan pintu dijagai sama tetangga Bapak. Ya nggak enak lah kita, nggak nyaman, datang diperiksain tasnya. Ya, dan jadi tiap masuk pintu kita dicek sama mereka. Ada teman kami itu bawa bendera Palestina, bukan bendera syal gitu, syal Palestina, dikeluarkan, diambil, kemudian diinjak-injak dan lain sebagainya. Itu seperti itu udah pemandangan yang biasa kita saksikan di sana. Jadi teman-teman yang berbahagia, diupayakan kalau bisa diniatkan, diazamkan untuk bisa datang ke Palestina ya, minimal sekali dalam umur hidup kita pernah lihat masjid yang mulia ini, masjid yang disebutkan langsung dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Ya Maha Suci Allah yang telah memindahkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Jadi ada Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Masya Allah ya, luar biasa, menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Baik, adapun selain 3 masjid itu, semua masjid di mata Allah sama. Jadi nggak ada beda, nggak usah dibeda-bedain. Wah ini orang tinggalnya di Balikpapan baru sholatnya di Istiqomah, orang tinggalnya di Manggar sholatnya di Balikpapan baru. Saya bilang kenapa sih, hidupkan masjid sekeliling Anda terlebih dahulu
Ya, hidupkan masjid di sekeliling Anda terlebih dahulu sebelum kita menghidupkan masjid yang jauh-jauh, kecuali kalau memang ada hajat. Contoh, orang mana? Saya orang Pak Ustadz, orang Sepinggan. Kok sholatnya di Masjid Namira? Kenapa? Ada taklim Pak Ustadz sama ikut kajian. Nah, itu nggak apa-apa. Itu dalam rangka mengejar keutamaan lain. Tapi kalau masjidnya sama-sama masjid, di mata Allah semuanya sama saja, Pak. Nggak ada bedanya. Malah mohon maaf ya, saya punya pengalaman cerita dikit ini, Pak. Waktu itu saya ada di Mekah jadi petugas haji tahun 2005. Jadi untuk menyambung kehidupan di luar negeri ya, kita harus cari duit ya untuk bisa membiayai kuliah kami. Akhirnya waktu itu kita kerja jadi petugas, namanya TEMUS, tenaga musiman. Di musim haji tahun 2005 kami berangkat. Apa yang terjadi ketika berangkat di tahun 2005? Masya Allah teman-teman yang berbahagia, saya menjadi petugas. Jadi kita datang itu sebelum rombongan haji datang, Pak. Jadi kita datang itu betul-betul masih sepi ya, karena rombongan haji dari manapun masih sangat sedikit. Nah di situ kita datang karena kita kadang-kadang juga susah repot. Kantornya ada di Azizia, itu agak jauh juga, Dakar ya, daerah kerja. Nah di situ teman-teman di sebelah itu ada masjid. Kalau kita misalnya nggak sempat ke Masjidil Haram, kita sholat di masjid itu. Nah di masjid itu, Pak, ada seorang kai tua. Itu ya, ada seorang kai yang sangat tua. Subhanallah, apa yang terjadi waktu itu duduk, dan kita di sholat situ tuh nggak banyak orangnya, paling sekitar 4, 5, 6 orang doang. Akhirnya saya ngobrol dengan kai itu. Kai ini tinggal di Mekah. Iya, kai asli orang Mekah, asli. Kenapa sholat di sini? Saya pancing begitu. Kenapa kai tidak sholat di Masjidil Haram? Bukankah di sana juga fadilahnya 100.000 kali? Bla bla bla. Dia bilang apa? Sangat egois bagi aku untuk mengejar pahala, sehingga aku mengejar pahala, kemudian aku meninggalkan masjid rumah Allah ini dalam keadaan terbengkalai. Kalau bukan aku di sini, siapa yang menghidupkan masjid ini? Nah, itu namanya kecerdasan dalam berpikir yang luar biasa. Dan ternyata di Islam memang begitu. Bayangin, Masjidil Haram di depan mata dia. Kemudian dia nggak ke situ untuk menghidupkan masjid yang ada di situ. Yang dia ngimami di situ jemaahnya paling 6-7 orang saja. Karena musola kecil di pojokan begitu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Kemudian berikutnya fadlu bina'il masajid, keutamaan daripada membangun masjid. Ya, Pak. Dalam hadis dikatakan man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, ya bagi bihi wajah Allah, yang mana dia berharap untuk mendapatkan ridha Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan kerajaan baginya di surga. Jadi gini, Pak, kalau ada pembangunan masjid atau ada pembelian tanah untuk masjid, itu kita harus berupaya minimal ada turut andil di situ. Banyak dikit nggak ada masalah. Kenapa, Tat? Gini, Pak, saya kasih tahu, Pak. Kalau Masjid Namira udah jadi kayak begini, ini yang jadi ini, Bapak paling-paling nyumbang buat apa? Paling nyumbang buat beli buku, nyumbang untuk biaya listrik, nyumbang untuk biaya air. Itu nggak dosa, itu benar, maksud saya benar. Tapi pahalanya nggak mungkin menyamai orang yang nyumbang setiap batu kerikil yang ditancapkan di dinding-dinding Masjid Namira ini. Maka kalau ada kegiatan yang sifatnya begitu itu, pembangunan, apalagi ngecor, apalagi yang butuh-butuh perkara yang sifat permanen, seperti apa misalnya? Batu, koral, semen, besi, Masya Allah ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirlah menjadi orang yang nomor satu dalam memberikan sumbangsi, walaupun Pak cuman satu sak semen sekalipun ya. Jadi subhanallah, ini Pak Ustadz lagi lelang tanah untuk masjid, berapa 1 meter? 3,5 juta atau 3 juta. Pak Ustadz boleh nggak saya ambil 1/3 meter 1 juta? Lu nggak ada masalah, Pak. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal hadir, jangan sampai kita cuma menjadi penonton. Nanti akan ada satu hal yang membedakan. Jadi ada 2 orang sama-sama sholat, tapi yang satu bedanya dia menyumbang, yang satu tidak. Bedanya apa? Kalau orang yang sholat tadi, selesai sholat mati, pahalanya berhenti. Tapi orang yang nyumbang tadi, selesai mati, pahalanya nggak berhenti. Temennya yang tadi bingung, loh kamu sudah mati, kamu masih dapat pahala? Karena aku nyisain sesuatu untuk masjid yang dulu aku tempati. Aku menyisakan satu tekel yang kita injak ini. Setiap diinjak oleh setiap muslim akan memberikan copy paste nilai pahala. Dan itu bahkan bukan hanya bersifat yang bentuknya hanya materi,
tapi ikhtiar dan upaya. Masya Allah Pak, saya pernah ketemu orang, teman-teman yang dirahmati Allah. Dia bilang, Pak Ustadz, di tempat kami ada pembangunan masjid. Saya demi Allah nggak punya apa-apa selain makanan yang saya makan tiap hari Pak Ustadz. Saya nggak bisa nyumbang, tapi saya punya tenaga. Saya kerja di situ. Apa yang terjadi? Dia kerja di situ beberapa hari, Masya Allah, kemudian dia meninggal dunia. Orang tadi itu Pak, ya, setelah dia bekerja dia meninggal dunia. Saya datang ke rumah istrinya cerita kejadian sebelum meninggal. Saya bilang, Masya Allah, suamimu adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Dia nggak punya duit, dia nggak bisa sedekah duit, tapi dia sedekahkan keringatnya. Dan setiap daripada apa yang dia kerjakan akan mengcopy paste nilai pahala itu kepada orang yang telah menghadirkannya, baik secara materi maupun secara fisik. Makanya bahasa dalam Al-Quran, alladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim, orang-orang yang berjihad dengan harta dan berjihad dengan jiwa. Kenapa selalu dikaitkan jiwa dan harta? Karena orang yang biasanya punya jiwa yang kuat bisa jadi nggak punya harta. Ada orang yang punya harta yang banyak belum tentu bisa punya jiwa. Sehingga berangkat dari situ teman-teman, akhirnya Allah berikan kesempatan. Yang punya fisik, ayo bantu dengan fisik. Yang punya ilmu, bantu dengan ilmu. Yang punya kekuasaan, bantu dengan kekuasaan. Yang punya harta, bantu dengan uang. Seperti itu. Kalau umat Islam pikirannya begitu cerdas, apa aja nih, kita mau beli tanah insya Allah di masjid Namira, insya Allah tuh mudah. Kalau kita mau bergerak, insya Allah Pak. Dan jangan suka meremehkan kebajikan walaupun kecil. Kita suka begitu soalnya. Pak Ustadz, saya punya duit cuma 300.000, mau datang ke pesantren. Saya lihat di daftar buku tamunya itu orang nyumbang tuh 1 juta, 2 juta. Saya cuma 300, malu saya Pak Ustadz. Ngapain malu? Itu 300.000 Bu, kamu buatin agar-agar, campurin coklat, kasih mayones, kasih apa yang manis-manis itu, campurin jadi satu, kemudian kasih ke pintunya anak yatim. Adik-adik di panti, siapa aja yang mau ngambil, ambil nak, nggak usah bayar, nanti sore ibu ambil tempatnya ya. Lu kan simple Pak. Apa Bapak pikir itu nggak nyenengin hati anak seorang yatim? Nggak mesti banyak. Sedekah itu Pak, yang nggak mesti banyak, ya, yang penting jangan sedikit. Itu aja pesan Ustaz ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, oke ya teman-teman yang dimuliakan Allah. Nih termasuk juga dalam pembangunan atau pelebaran masjid kita. Ayo kita support bareng-bareng. Ya Insya Allah apa yang kita lakukan agar menjadi investasi yang berkelanjutan, karena umur kita nggak akan panjang sepanjang apapun umur kita. Kalau umur kita sekarang udah 40 misalnya, 40 aja, kemudian kita ditakdirkan sama kayak Nabi, anggaplah 65 aja, umur kita ini tinggal berapa? Cuman 25 tahun lagi. 25 tahun itu singkat Pak, kredit rumah aja 15 tahun kok ya. Jadi artinya berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia nih, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita bersama. Bagaimana hukum mengukir-ngukir masjid? Seperti apa ukiran yang dilarang di dalam masjid? Kemudian bagaimana hukum menjaga kebersihan di dalam masjid? Dan seberapa penting itu? Kalau kita melihat banyak masjid yang kotor, toiletnya jorok, bla bla bla, itu kayak apa? Seperti apa? Larangan-larangan mengumumkan barang hilang seperti apa bentuknya? Penasaran? Jangan beranjak dari tempat Anda. Tetaplah di gelombang yang sama di radio namirafm.com, mencerdaskan spiritual Anda. Baik. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah. Selanjutnya kita buka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Seperti biasa kita persilakan, baik berkenaan tema maupun di luar tema, kami persilakan. Silakan teman-teman. Silakan. Tafadhol. Nah, waalaikumsalam. Maksudnya apa pertanyaannya? Ya. Enggak ada, itu cuma sebuah istilah aja. Jadi jami itu bahasa Arabnya jami' dari jamaah. Jami' itu subjek yang mengumpulkan, itu namanya jami'. Artinya masjid jami, masjid yang mengumpulkan. Jumatan disebut Jumat dari jamaah juga mengumpulkan. Itu masdar namanya ya. Masdar itu kata predikat yang berubah menjadi kata benda. Nah, makanya disebut masjid jami, masjid yang menjumatkan manusia. Itu istilahnya begitu. Kalau secara hukum nggak ada bedanya, sama semua hukumnya. Kita sama-sama disunahkan tahiyatul masjid, sama-sama nanti ada larangan seperti tadi yang saya sampaikan, mengumumkan barang hilang dan lain sebagainya, melakukan transaksi jual beli.
itu sama semua, nggak ada yang beda Pak. Kemudian disyariatkannya beriktikaf di dalamnya. Nah ya seperti itu ya. Jadi teman-teman, untuk masjid jami dengan masjid yang non jami di mata Allah sama saja. Kalaupun ada khilaf memang betul. Dalam bab i'tikaf ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa masjid yang boleh dibuat i'tikaf hanya yang jami saja. Tapi pendapat itu sudah dibantah oleh mayoritas ulama, di mana mayoritas ulama mengatakan tempat i'tikaf tidak mesti masjid jami, tapi masjid yang sudah terwakafkan karena Allah maka diperbolehkan. Seperti itu. Ada yang lain? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Baik, apakah ada jarak tertentu? Gini Pak, kalau kita melihat literatur klasik para ulama salafun as-salih, mereka mengatakan per daerah. Jadi satu kampung itu masjidnya harus satu. Zaman dulu begitu. Satu kampung masjidnya cuma satu. Bahkan kalau kita melihat di zaman Nabi, masjid itu ya cuma satu yang dibuat untuk Jumatan, cuma satu, yaitu Masjid Nabawi itu. Makanya orang-orang Bani Salamah itu sempat ngadu kepada Nabi, ya Rasul, ini terlalu jauh rumah kami daripada masjid. Apa kata Nabi? Ala tuktabu atharakum, kamu mau pindah ke tempat yang lebih dekat. Iya Nabi, kamu mau dikurangi nilai pahalamu, karena setiap langkah kakimu menuju masjid adalah pahala. Jadi artinya kalau kita berangkat dari situ, ini dalam literatur fikih yang klasik begitu. Karena tujuannya diciptakan Jumatan itu Pak untuk menjadi sidang muktamar mingguan umat Islam. Bahasanya begitu. Nah, seiring zaman ternyata umat Islam ini membludak. Umat Islam mulai membanyak. Bayangkan kalau sekarang satu kampung cuma boleh satu masjid, nggak bakal bisa dipenuhi. Kalau di daerah-daerah tertentu, di pelosok-pelosok desa, di daerah-daerah tertentu masih bisa. Tapi kayak Balikpapan ini, Bapak ngomong kampung misalnya kelurahan, sebut saja kelurahan kami, saya tempat tinggal di Karangjati. Itu kelurahan Karangjati itu meliputi Karanganyar, Karangjawa, Karangjati, Karangbugis. Bayangin Pak, itu 4 daerah itu masuk di satu kelurahan. Kalau masjidnya satu, tentu susah. Sehingga berangkat dari situ, kaidahnya jadi begini, bahwa di satu kampung itu harus ada satu masjid, nggak boleh lebih dari itu, kecuali apabila ditemukan udzur. Begitu bahasanya. Udzurnya apa? Salah satunya adalah tempat yang tidak cukup. Jadi artinya di sini masjid nih, Pak Ustadz, kami mau buat masjid di dekat situ, jaraknya nggak terlalu jauh, silakan. Tapi bisa nggak Anda mempertanggungjawabkan bahwa di masjid sini pertama sudah full? Sudah Pak Ustadz, insya Allah udah full, udah nggak cukup lagi. Kami buat di situ yang agak kesana lagi. Oke, silakan. Pertanyaan kedua, apakah Jumatannya memang di sana dibutuhkan? Kalau enggak, nggak usah. Artinya orangnya cuma dikit, 15, 14. Makanya dalam madhab Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i menganjurkan minimal ada 40 orang. Ya, kalau saya pribadi kalau mau ambil aman sesuai madhab Syafi'i tadi, mau bangun masjid, adakan dulu semacam tester lah. Pertama pastikan masjid yang induk sudah penuh, nggak memungkinkan lagi. Oke, udah terjawab. Yang kedua, sekarang pertanyaan, adakan tester buat Jumatan. Ada nggak yang datang kira-kira lebih dari 40 orang? Gitu ya. Kalau ada, monggo, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu masjid yang di sini masih luang, masjid di sini masih lapang, buat masjid di sana hanya karena perbedaan, kamu hijau, aku biru, aku kuning, kamu kuning, kamu abu-abu. Itu namanya gara-gara perbedaan politik buat masjid sendiri-sendiri. Beda masalah sudut pandang pemahaman agama, beda lagi masing-masing. Ini yang tidak benar ini. Itu yang disebut sama Nabi dengan masjid diror. Zaman Nabi dulu ada Pak namanya masjid diror. Apa itu? Nabi itu dulu ada masjid namanya Masjid Kuba. Nabi sangat sayang terhadap masjid ini. Tiap hari Kamis Nabi ke situ untuk sholat 2 rakaat. Dan Nabi menganjurkan itu, siapa yang berwudu di rumahnya kemudian menuju Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat, seakan-akan dia berangkat ibadah umrah, sempurna. Saking cintanya Nabi kepada Masjid Kuba. Ya, apa yang terjadi? Orang munafik tidak mau. Itu terjadi, akhirnya orang munafik membuat masjid tandingan dekat sekali dengan Masjid Kuba. Tujuannya untuk memecah belah yang ada di situ. Akhirnya kata Nabi itu masjid diror. Turunlah ayat tentang masjid diror, Allah perintahkan untuk menghancurkan masjid itu. Diperintahkan untuk dihancurkan. Kenapa? Buat masjid berdekatan dengan tujuan untuk tafriqul ummah, memecah belah antara umat. Itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam.
Sebentar, kurang nyamannya dikarenakan apa alasannya? Misal contoh aja, misal. Oke, paham saya. Baik, teman-teman yang berbahagia, kaidah bahwa mendahulukan masjid terdekat dibandingkan masjid lain itu adalah kaidah umum. Maka tadi saya tanya, kenapa alasannya? Karena kalau memang itu alasan yang udzur, yang bisa diterima, memang betul. Salah satu udzur adalah ketika kita melihat adanya kesalahan-kesalahan secara syariat dan kita udah nyampaikan dulu. Makanya salah satu sholat yang tidak dianjurkan Nabi adalah ketika sholat di belakang imam yang kita tidak suka secara agama. Secara agama itu contoh imam ini melakukan bacaan Fatihahnya buruk misalnya, kita udah nasihati masih aja nggak mau bener, ya udah, yang seperti itu kita boleh meninggalkan sholat tersebut, mencari tempat yang lain. Itu diperbolehkan berdasarkan hadis yang Nabi katakan ada 3 sholat yang tidak diangkat setinggi telinga. Siapa ya Rasulullah? Yang pertama adalah sholat wanita yang kabur dari suaminya, yang kedua adalah sholat yang seorang budak yang kabur dari majikannya, dan yang ketiga adalah sholat seorang manusia di belakang imam yang dia membencinya. Tapi ingat, bencinya secara agama, bukan karena aku benci dengan imam itu. Kenapa? Dia merebut mantanku dulu. Nah itu beda. Masalah pribadi dibawa-bawa ke masjid, apa hubungannya? Ya seperti itu ya. Jelas Mas ya? Jadi kalau masalah yang berbau agama dan Masnya udah sampaikan ini, mohon maaf Pak, begini, masih aja nggak terima, ya kita boleh punya hak untuk bergeser mencari masjid yang lebih jauh dari itu. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Semoga Allah memberkahi kita, dan mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.